Bulan Maret ada gitu satu orang yang terpaksa harus segera dipulangkan karena udah nggak bisa gitu membedakan mana dunia realitas gitu, mana halusinasi gitu, sampai ada yang memakan kotorannya sendiri yang waktu itu dipulangkan bulan Maret itu. Ya itu tiap pagi itu dibawa keluar bargol itu petugas itu memukul kaki, memukul tangan, pakai kayu, pakai batu bata, begitu juga. Macam bola ditendang kiri kanan. 3 hari berturut-turut itu dipukul begitu. Jadi 5 harinya dibilang sakit Suwardi, dibawa ke rumah sakit. Tapi dibawa rumah sakit, tidak ada yang pulang begitu. Buruh migran Indonesia dapat perlakuan tak manusiawi selama ditahan di rumah detensi Sabah. Diberi makan seadanya, diduga disiksa dan banyak yang meninggal dunia. Kami mewawancarai para korban sekaligus saksi mata penyiksaan yang sempat ditahan di rumah detensi Sabah. Ini adalah surat terima jenazah WNI atas nama Suwardi bin Samsudin yang dikeluarkan Depo Tahanan Imigrasi Malaysia di Tawau. Di surat itu tertulis poin penting. Penerima jenazah diminta untuk tidak menuntut jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Tak disebutkan penyebab Suwardi meninggal. Tapi yang janggal, serah terima itu ditandatangani oleh si jenazah. Dalam laporan tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB, Suwardi diduga disiksa sebelum ia meninggal. Ia dihantam, ditumbuk, ditendang sampai dihempas menggunakan batu bata. Suwardi juga dipukul menggunakan pipa besi. Ya itu tiap pagi itu dibawa keluar bargol itu. 2 orang dibawa keluar macam kasih sama bola. Itu petugas itu memukul kaki, memukul tangan, pakai kayu, pakai batu bata, begitu juga. Macam bola ditendang kiri kanan. Suwardi ditangkap karena tak berdokumen. Seminggu ditahan, ia mencoba melarikan diri dan ditangkap. Karenanya Suwardi mengalami penyiksaan. Langsung saya masuk di penampungan, ada 1 minggu di dalam Suwardi, dia lari, 14 orang lari, didapat 10 orang, 4 orang tidak didapat. Jadi dia lari jam 4 subuh didapat, jam 6 pagi. Jadi dibawa masuk, langsung dipukul. Jadi 3 hari berturut-turut dipukul dia. Bukan hanya Suwardi yang meninggal saat ditahan di rumah detensi imigrasi Tawau. Ada Aris bin Saing. Ia ditangkap bersama kedua anaknya Khairil dan Asril. Aris sakit dan tak mendapatkan pertolongan hingga akhirnya meninggal dunia. Kalau kata orang yang kami wawancara, yang tidur di sebelahnya, yang juga mengurus 2 orang anak ini pas bapaknya udah meninggal, itu udah gak ada nafasnya. Saya tanya, kenapa bapak tahu dia udah gak ada nafasnya? Saya yang gotong kok, katanya. Saya yang gotong jenazahnya, masukin ke ambulan. Itu udah gak ada nafasnya, Pak. Tapi kalau keterangan dari konsulat, keterangan dari Depo Tahanan Imigrasi, maaf, dia meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Besok paginya, hanya 2 jam apa ya, saya lupa, ada di laporannya. Beberapa jam kemudian dikasih tahu meninggal. Sepeninggal Aris, 2 anaknya menjalani penahanan di ruang tahanan dewasa sebelum dideportasi ke Indonesia melalui Nunukan. Ya bayangkan ditahan di blok orang dewasa kan, Khairil dan Asri ini ditahan di blok orang dewasa tanpa orang tuanya, tanpa ada upaya dari konsulat untuk memindahkan mereka ke fasilitas lain. Konon ada upaya, tapi ditolak oleh Depo Tahanan Imigrasi. Jadi nggak pernah dipindahkan ke fasilitas di luar tahanan walaupun bapaknya udah mati. Bayangin anak itu menangis siang malam, Mas. Bertanya bapaknya mana, kapan bapak pulang, segala macam. Dan diurus beramai-ramai lah oleh tahanan. Kami berjumpa dengan Aril dan Asri itu di hari pertama dideportasi di Pelabuhan Tunantaka. Bertemu dengan mereka. Tidak ada keluarganya yang juga menjemput. Karena jauh, neneknya di Bulukumba, sementara ibunya ada di Sabah. Gak berani nyebrang karena gak punya dokumen juga kan ibunya. Tidak hanya soal penyiksaan dan kekerasan yang dialami buruh migran asal Indonesia. Di rumah detensi imigrasi Malaysia di Sabah, mereka juga mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Kita disuruh nggak bisa sakit,
Karena kalau sakit itu kita nggak bisa dapat pengiriman, kalau pas di swab nanti kalau kita nggak lulus kita nggak bisa dikirim. Tapi kami sempat pikirkan kayak mana mau jaga kesehatan kalau kita mandinya aja kadang 2 hari 3 hari nggak mandi. Air minum aja kadang 1 botol itu kami perlu bertahan untuk 2 hari karena nggak cukup. Kami minum pas mau makan aja baru minum. Terus untuk untuk BAB aja tuh susah. Kadang kami nggak BAB selama 2 minggu. Perlakuan ini juga tertera dalam laporan pemantauan KBMB. Makanan misalnya diberikan dalam keadaan busuk. Imbas asupan dan minimnya air bersih, banyak WNI yang mengalami penyakit beri-beri hingga diare. Kayak makanan itu kami diberi makan tuh ikan yang isi perutnya juga nggak dibuang. Terus ikannya tuh mau bilang digoreng juga kayak nggak digoreng, mau bilang dibakar juga kayak nggak bakar. Jadi kayak apa yang mereka lakukan ke kami tuh kayak nggak pantas. Kayak kami ini binatang. Tempat nasinya tuh kan kotor, dipenuhi hitam-hitam. Biasa menangis juga kami makannya. Tapi karena kami mau sehat, supaya tidak sakit di dalam, kami terpaksa juga makan. Ayam dia tuh kadang-kadang bau, basi untuk kami makan. Biasa kami tidak makan lah, kami cuma makan nasi kosong, nasi putih. Parahnya lagi, banyak buruh migran yang ditahan mengidap penyakit kulit akut. Ini adalah foto-foto WNI setelah dideportasi dari rumah detensi di Sabah. Hampir semua WNI mengalami penyakit serupa, yakni kudis. Penyakit paling banyak dijumpai 90% lah ya, itu adalah skabies istilahnya. Yang gatalnya itu nggak berhenti-berhenti mas, karena dia ada kutu di bawah lapisan kulit. Dan itu menular dengan cepat kan, penyakit itu menular dengan cepat. Sampai yang boroknya udah pada sekujur tubuh, kita temuin semuanya itu. Yang di bayi, orang dewasa, orang tua, semuanya ada. Terus kemudian kalau mereka mengeluh sakit dan sakitnya makin parah, itu diremehkan. Kayak gini, kamu sakit apa? Minta sakit apa? Minta obat gatal. Oh coba angkat tangan kamu begini, katanya. Angkat tangannya, masuk ke dada, nah garuk. Nah itulah obatnya katanya. Itu kan penghinaan ya terhadap orang yang minta obat gatal. Awal dari rangkaian perlakuan tak manusiawi itu ialah buntut dari operasi perburuan pekerja migran tak berdokumen oleh pemerintah Malaysia. Penangkapan skala besar ini yang kemudian berimbas pada penuhnya rumah detensi. Kita nak selesaikan ini supaya sesiapa saja yang tahu mereka tidak mempunyai dokumen tetapi tinggal di negeri Sabah, cepat-cepatlah pulang ke negara asal kerana kita akan buat operasi besar-besaran. KBMB mencatat sepanjang Maret 2021 sampai Juni 2021, setidaknya ada 2.191 WNI yang dideportasi imbas dari penangkapan ini. Temuan paling menarik dalam proses penangkapan itu diduga banyak cacat prosedur. Ini adalah dokumen penangkapan buruh migran di Sabah. Di dokumen ini, imigrasi Malaysia tak menyebutkan alasan penangkapan. Penuhnya rumah detensi berimbas pada hak dasar yang tak diberikan kepada pendatang ilegal. Istilah yang disematkan buat buruh migran tak berdokumen. Apalagi sejak pandemi 2020, kebijakan pemulangan tak dilakukan Indonesia. Deportasi baru dilakukan pada 2021. Waktu pandemik ini, ramai pekerja asing tidak bisa dihantar pulang sebab ada sekatan di sempadan ya. So ramai yang duduk sana lama. Itu isu stres. Jadi bantuan penjara atau tahanan di immigration itu untuk semua orang, bukan untuk sama dengan orang Malaysia ke orang asing. Memang tidak baiklah sistem itu, tapi itu adalah kali pertama kan pandemik. Cara menangani pandemik itu juga tidak begitu baik. Saya harap Suhakam akan ambil laporan ini dengan serius, membuat penyiasatan, dan juga pemerintah tu harus ambil isu ini dengan serius lah. Kenapa orang yang masuk itu kelihatan sehat tapi lepas itu mati ya. Harusnya penahanan imigrasi itu hanya proses administrasi untuk menunggu proses deportasi, bukan pemenjaraan. Berbeda kan, kalau penjaraan ada penjara, kalau penahanan imigrasi itu hanya proses menunggu deportasi gitu. Tapi kok bisa sampai selama itu?
Lamanya proses penahanan itu juga membuat para WNI pulang dalam kondisi jiwa yang terguncang. Ketika bahkan sampai di Nunukan pun ada yang menyatakan gini, Mas, kenapa Bu nggak makan gitu? Dia bengong aja gitu, bengong dan melihat-lihati makanannya. Ya makanan ini terlalu istimewa Bu. Loh kok gitu Bu? Iya, kita terbiasa makan di sana tuh makanan kayak dikasih makan anjing gitu. Bahkan kadang kalau anjing atau kucing pun dikasih makan nggak mau makan itu, tapi kita terpaksa makan itu. Tapi syukurlah kita sampai di Nunukan, kita dikasih makan yang istimewa sampai kita tidak tega memakan ini. Waktu itu bulan Maret ada gitu satu orang yang terpaksa harus segera dipulangkan karena udah nggak bisa gitu membedakan mana dunia realitas gitu, mana halusinasi gitu, sampai ada yang memakan kotorannya sendiri yang waktu itu dipulangkan bulan Maret itu. Kami mengonfirmasi temuan KBMB kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Mereka berkata akan merespon serius dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Malaysia. Tadi kami sampaikan, kami sangat memandang serius ya, dugaan penyiksaan atau kekerasan yang dialami oleh warga negara kita di detensi tahanan imigrasi ya, yang disebutkan dalam laporan KBMB. Ya. Oleh karena itulah pada tanggal 29 ya, kami setelah mengadakan pertemuan dengan teman-teman KBMB dan di situ disepakati ada 4 kasus ya, kasus-kasus dugaan penyiksaan yang detail datanya akan disampaikan kepada kami untuk nanti kami tindak lanjuti. Nah, saat ini kami masih menunggu data-data tersebut. Seperti itu. Nah, once kami sudah terima data-data tersebut, kami akan lakukan review. Ya, kami akan lakukan review pendalaman ya secara hukum. Kita punya retainer lawyer kita di Malaysia ya. Kita akan lakukan pendalaman. Ada 2 opsi. Ya, kita bisa melakukan langkah secara bilateral dan kedua, kita bisa melakukan langkah-langkah hukum sesuai hukum yang ada di Malaysia. Seperti itu. Nah, namun tentu kita perlu data dan kita perlu evidence. Sementara Malaysia membantah temuan itu dan menyebut buruh migran yang meninggal karena sakit. Saya nak maklumkan, kalaulah saya tahu ada orang nak mati, jangan dimasukkan dalam depo. Maknanya hebatlah saya. Begitulah juga dengan pegawai kita. Apabila kita tahan, maknanya dia melakukan kesalahan. Apabila seseorang yang melakukan kesalahan, dia mesti melalui undang-undang, proses undang-undang yang terpaksa kita gunakannya dan mengikut kaedah yang betul. Jadi kalau kita dah tangkap orang melakukan kesalahan, letak dalam depo, kemudian dia mati, kita nak salahkan pada siapa? Sebab orang mati sekarang ni kadang-kadang tengah berjalan pun mati, tak payah masuk depo pun mati. Jadi tak timbullah isu itu. Isunya dia ditahan di atas kesalahan yang dilakukan oleh dia. Pada akhirnya, pemerintah harus benar-benar merespon isu buruh migran di Malaysia ini dengan serius. Jika tidak, bukan tak mungkin kasus serupa akan berulang dan menguap tanpa lanjutan. Bagaimanapun, mereka adalah warga negara Indonesia yang sudah selayaknya dilindungi oleh negara. Oke teman-teman, demikian tadi saya sudah mereaction video dan ini benar-benar mohon maaf ya kalau ada sikap ataupun gestur tubuh saya yang kurang sopan, tetapi itu adalah ekspresi yang spontanitas karena berita ini saya tidak nonton, lalu saya tidak nonton sebelumnya, setelah itu saya buat reaction. Tetapi ini saya membuat reaction dari video yang saya nonton saat ini. Jadi saya tidak membuat reaction itu sebelumnya saya nonton dulu, tidak. Saya nonton saat saya reaction, ya saya nonton itu saat ini. Makanya emosi saya memuncak. Dan saya sangat menyayangkan sekali apa yang dipertanggungjawabkan oleh Mendagri dari Malaysia ini ya. Itu seperti tidak bertanggung jawab. Dia merasa bahwa tidak boleh ada yang disalahkan di sini. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Kalau dari mereka datang ke kita menghormati sekali, kita menghargai, kita mengalu-alukan, kita menyambut mereka. Tapi giliran kita ke sana, ya diperlakukan seperti ini. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.